1,5 langsung potong jebret 300.000 bagiin aja. Kok pengen ngetes yang satu benar kan, 1,3-nya ya atau 1,2-nya taruh di lemari, kunci hilangin. Insya Allah kalau ini diyakini akan terbukti. Masya Allah. Ini udah dipakai Haji Mahathir sama teman-teman yang kenal saya yang mau nempuh S2 S3. Dari semester 5 udah nge-track sedekah. Itu S2-nya beasiswa POL, S3-nya beasiswa POL, malah ada dikasih bonus sama Allah S4. Terus sekarang S4 ada bos, pasca doktoral namanya. Ya udah tinggal penelitian saja. Berapa duit di S2? Yang lain nabung dari sekarang, nabung kuno. Lihat pepatahnya nabung gimana? Sedikit demi sedikit. Itu dia, lama-lama jadi bukit, lama sekali. Malah pepatah itu sekarang sudah tidak relevan. Kenapa? Karena sekarang pepatah itu menjadi begini, sedikit demi sedikit nggak jadi begitu. Coba aja situ nabung buat haji, sampai 10 juta anak nyonatin kurangi, sampai 10 juta lagi ada aja urusannya kurangi, nggak nyampe. Supaya nyampe gimana? Pakai ilmu yang terbaru nih. Ilmu yang paling update sekarang. Kaliin aja 10% timbang, spread, selesai. Insya Allah. Termasuk jodoh Pak Haji Nasrullah. Jodoh bisa dibeli dari sedekah. Maksudnya Ustaz, emang bisa dibeli jodoh pakai sedekah? Bisa banget. Ada perempuan datang nih, Ustaz, saya belum punya jodoh Ustaz. Pengen deh kayak orang-orang begitu, nikah, punya anak, berumah-rumah. Jadi pengen punya jodoh nih Mbak. Iya. Pengen punya jodoh yang gajinya berapaan? Yang punya jodoh yang penghasilannya ya jumlah berapaan? Kita tanya dulu dong, mau ngincer yang berapaan? Saya kan tinggal menyesuaikan. Kalau angkanya kayak tadi tuh ya udah teriak, kira-kira gitu. Ya yang 10 juta sebulan ya Ustaz. Saya tinggal jawab, lihat muka. Ustaz, iyalah, ini namanya gua ngajar kan. Lihat muka pantas nggak? Kita harga mah nggak bohong. Oh Ustaz, iya. 10 juta, oke. Kalau memang pengen 10 juta, saya ajarin cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? Ambil kertas, ambil pulpen, kita tulis HPS, harga pokok suami. 10 juta kan tuh? Kaliin 12 saya bilang. Kaliin 2. Kok 12? Ya supaya kita punya marital insurance 1 tahun. Tes dulu lah 1 tahun. Kalau enak terusin. Kalau cakep terusin. Sebagai doa kita insya Allah. Rumah-rumah tangga yang kemudian bubar tengah jalan barangkali kurang sedekahnya, kurang ibadahnya, sehingga coverage insurance-nya short time tidak long. Kali 12, 10 juta kali 12 berapa? 120 juta. Ada harga pokok, ada HPP, ya, ada variabel dong. Nah, variabel kosnya hitung. Apa variabel kosnya? Pernikahan, rumah kontrakan dan segala macamnya. Kira-kira kalau nih orang harganya 10 jutaan, ini biaya pestanya berapa? HPP-nya, APS-nya 120 tadi. Kalau kemudian biaya variabelnya hitung kotor 100 juta.
Berarti berapa total? 220 juta. Kaliin 10%. 22 juta. Tinggal balikin nih kepada si user. Tinggal kali apa? Kembalikan nih kepada si klien. Mbak, untuk dapetin ya calon suami yang 10 jutaan sebulan dia punya hasil, Mbak kudu ada modal 22 juta. Ada ustaz, kalau gitu mah nggak ada. Kalau nggak ada turunin Mbak. Kalau nggak dapat yang baru yang second aja. Lah iya Mbak, mancing kecil lu dapat apaan? Mancingnya gede punya umpan juga dapat yang gede. Lu pakai kapal lu lelang. Udah begitu. Kecuali hitungannya tidak apple to orange, tapi misalkan apple to apple. $10.000 buat saya kecil saat ini. Tapi mungkin maaf ya buat pemulung sampah 10.000-nya itu mungkin 1000%-nya kita. Tentu kembali angka akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cara hitung begini tuh bener banget. Saya alhamdulillah ini kalau datang ke perguruan tinggi ini jadi semangat lagi. Jadi semangat belajar lagi. Alhamdulillah ada satu buku saya yang mengantarkan saya menjadi agak mirip lah seperti Haji Mahathir gitu. Ya. Dari buku tentang sedekah. Doktornya doktor dari sosial, bukan dari agama. Hingga kemudian di tahun 2010 ujung saya memimpin penelitian. Jadi pesantren Darul Quran mencetak langsung selosin doktor. Karena kita fasilitasi untuk diteliti itu Al-Baqarah 261. Jadi dari fakultas matematika kita suruh ngitung hasilnya dari disertasi. Kemudian dari fakultas psikologi kita suruh ngadain penelitian. Dari fakultas pertanian kita ambil misalkan varietas padi yang unggul, tanam, lalu cek, hitung day by day, betul-betul jadi nggak tuh 700 biji seperti yang disebut oleh Al-Quran. Masya Allah itu. Nah kembali kepada yang tadi, turunin. Kalau nggak sanggup beli yang 10 jutaan, ya udah yang 2 jutaan aja. Kalau yang 2 jutaan aja jadi murah tuh. 2 juta kali 10 kali 12 bulan berapa ya? 24 juta. Terus kira-kira kalau ini mantu gajinya 2 jutaan, pantas nggak dikasih pesta yang 100 juta? Malah nggak pantas. Kalau dia punya gaji 2 juta ya kira-kira 10 jutaan lah cukup pakai tiker aja. Panggil tukang somai, panggil tukang bakso sehabisnya aja. Nggak pakai daging, nggak usah. Insya Allah cukup tuh. Cendol banyakin airnya beres. Ya namanya juga baru-baru nikah, maka wajar aja. Nanti kalau nikah yang kedua baru gede-gedean. Oh. Coba lihat itu HPS-nya sekarang udah turun nih 24 juta. Oke. Lalu variabelnya 10 juta. Berapa duit? 34 juta. Kaliin 10%. Berapa duit? 3,4 juta. Balikin lagi sih Mbak. Gimana Mbak? Sanggup nggak 3,4? Aduh Ustaz, ya masih aduh. Boleh dicicil nggak Ustaz? Oh boleh. Bab mencicil ini jadi buku tersendiri yang mengantarkan atas izin Allah seorang hamba Allah mendapatkan doktor. Ini bab mencicil ini giving akuntan yang luar biasa dari Allah Ta'ala, betul. Bagaimana Allah menawarkannya, cara giving paymentnya, Masya Allah. Sehingga seseorang punya financial planning yang cakep. Andai kan sekarang bulan Januari kebanyakan orang tua akan pusing di bulan Agustus. Yang SMP masuk SMA, yang SMA masuk universitas, betul nggak?
yang universitas bakalan menikah. Hitung ternyata pengeluaran nanti di bulan Agustus 20 juta. Berat bos. Berat. Orang yang tidak mengenal financial planning harusnya jalan datang kepada siapa? Ke financial planner. Siapa financial planner? Orang yang mengerti tentang Al-Quran. Ustaz-ustaz, coba banyakin sholawat. Nanti pada waktunya mudah. Ketika dia datang ke saya, ya kita judulnya sedekah, kita bilang berapa pengeluaran ente nanti di Agustus? 20 juta Ustaz. Ya udah, keluarin dari sekarang 2 juta. Nggak ada. Sama nih kayak si Mbak tadi, nggak punya 3,4 juta. Lu gimana? Sekarang bulan apa? Januari misalkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, ada 8 months atau 7 months, 7 bulan. 20 juta dibagi 7. 20 juta dibagi 7 berapa? 3 juta. Kurang lebihnya 1,8. Pasti berat. Kenapa berat? Tuh gajinya aja 1,5. Makanya gue bilang jangan nabung. Nabung mah gak nyampe. Kalau nabung nanti judulnya nanti di akhir Agustus tuh kita perlu minjem. Berat. Masa habis ngawinin anak enak ini jadi orang tua dikejar-kejar bayar tenda, bayar catering. Begitu lunas anak datang, mak cerai. Utang ya lu, utang baru lunas. Jangan begitu. Dari awal. 20 juta siap, kaliin 10%. 2 juta. 2 juta dibagi 7 bulan 180.000 kurang lebih. Bisa nggak 180.000? Bisa bos. Puasalah Senin Kemis. Ada 8 kali jatah makan siang yang selamat. Sehingga bisa kita saving. Oh betul, saya waktu dulu Pak. Gaul. Supaya bisa sedekah. Kita beli lele buat keluarga. 1 lele aja Pak. Bumbunya banyakin. Emang begitu. Supaya apa? Supaya jatah beli pecel lele yang harus 7 orang itu 6 orang yang bisa kita sedekahin. Harus maksain sedekah. Kalau nggak maksain susah. Pengen nasi goreng anggota 7 orang, gimana caranya? Beli aja 1 nasi gorengnya 2.500, kemudian cemplungin ke nasi putih, aduk-aduk. Yang penting berasa ke nasi goreng cukup gitu dulu. Sekarang memetik Pak keuntungannya. Alhamdulillah. Cicil 180 sampai bulan Juli. Datang surat panggilan dari ITB, anak dapat beasiswa, subhanallah, hilang 1. Betul nggak? Yang mau kawin ternyata dapat orang kaya, kata seorang kaya, beres, aneh tanggung semuanya, coret lagi. Ada aja nanti di bulan Agustus tuh miracle dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mbak gimana? Ustaz boleh dicicil nggak? 3,4 boleh. Berapa duit Anda mau nyicil? Saya kerja di Koserba Ustaz, gaji 1,8. Kalau 300.000 aja, Masya Allah saya bisa. Oke, 3,4 juta bagi 300.000 dapat berapa bulan? 11,1. Menurut hitungan di atas kertas, orang ini tidak bakalan lebih dari 11 bulan 10 hari sudah di pelaminan. Ustaz, apa? Kelamaan. Kalau kelamaan, sedekah tidak berdiri sebagai amal soleh satu-satunya. Ada amal soleh yang lain. Apa? Salat hamba yang tadinya 11 bulan jadi 8 bulan. Kelamaan Ustaz. Tahajud ya, ada 8 bulan jadi 6 bulan. Kalau yang bulan ini juga bisa nggak Ustaz? Kalau bulan ini juga pengen, gampang. Gimana caranya? Ente pulang dulu, pinjam sama siapa kira, bayar kontan. Oh ini ilmu kita juga nih. Ustaz jadi boleh ngutang, boleh banget. Asal seukuran seukuran. Nih itu Adha. Duit tagihan kita belum keluar. Boleh nggak kita ngutang sama tukang sapi? Boleh banget.
Kecuali yang bukan seukuran. Ada masjid lagi dibangun, kita turun. Oke, saya mau minjam ke bank buat danain masjid, jangan. Kalau itu jangan. Tapi kalau kita datang ke toko material, Pak kirim dulu ya semen ya, supaya semen saya masuk ke masjid yang lagi dicor. Nanti kalau saya gajian, saya bayar, namanya seukuran. Kalau seukuran boleh. Mau tangga Pak? Mau tangga? Begitu nikah kasih tahu sama suami, belum bayar tuh waktu sedekah. Bisa dicor. Subhanallah. Enteng. Saya Haji Nasrullah Ustaz ya dulu ketika kemudian ketika saya belajar ilmu sedekah itu ada yang ngeledekin saya. Jadi satu saat saya di Bandung ngajar sedekah. Salaman kan tuh, salaman. Ada satu ustadz yang kenal sama saya. Terus dia ngomong begini, Ustaz, antum kan belum punya mobil ya? Iya. Emang kenapa? Sedekah aja. Balikin dia. Sedekah aja. Ustadz maunya mobil tahun berapa, harganya berapa, kali ini 10%. Iya benar juga nih. Halaman udah pergi kan? Saya ketawa aja tuh sama dia tahun 2003 tuh. Pikiran bukan di mobil lagi, di utang aja Rasulullah. Tapi benar banget. Saya pulang ke rumah rapat sama istri. Meeting kecil berdua sama istri. Mah, ada yang ngeledekin apa nih? Ngeledekin apaan? Masa katanya kok punya ilmu sedekah nggak pakai urusan mobil? Iya juga. Ada kemudahan dari Allah, kita maunya yang susah. Betul nggak? Ada kemudahan dari Allah. Ketika orang melaksanakan kemudahan, etis mau ngeledekin. Sudah kasih main punya mobil. Yang nyari jalan sulit kan yang ngeledekin. Yang kredit, yang jadi panjang urusannya, malah nggak diledekin. Yang menempuh jalan sedekah, dicibirin. Jangan dong. Saya menganggap itu Pak bukan ledekan tapi tantangan. Tutup untuk membuktikan. Biasa dah ilmu saya begitu, ambil kertas, ambil pulpen. Saya bilang sama nyonya dulu, Siti Maimunah. 19 sekarang lagi mengandung yang kelima. Subhanallah. Lancar. Lancar. Jadi saya bilang, Ustaz, waktu itu aneh dari aneh hitung. Aneh ambil kertas, aneh ambil pulpen. Saya bilang sama istri saya, Mah, belum wayahnya nih kita sedekah 10%. Kenapa? Karena mobil belum urgent. Kemarin ada yang ngeliat tayangan MNC. Ustaz kemarin ngeliat tayangan MNC. Lihat, kapan kita sedekah 2,5%? Kapan kita sedekah 10%? Kapan kita sedekah yang terbaik? Tergantung ji. Badan masih sehat, belum ada penyakit jantung, 2,5% masih cukup. Tapi begitu mulai datang, mulai 10%. Iya benar begitu. Ente nikah berumah tangga, ya, masih setahun 2 tahun, belum urgent kan soal anak, belum tapi gelisah, 2,5% masih cukup. Tapi begitu mulai nginjek tahun keempat, belum ada, mulai jangan pakai 2,5, pakai 10-an. Begitu 10 tahun menikah nggak punya, pakai yang geber-geberan. Pol-polan di trek 100 km per jam. Loh, kalau anak udah punya kanker otak, jangan bercanda sama sedekah. Anak udah punya kanker, udah punya tumor, jangan bercanda. Dengan tahajudnya pun jangan bercanda. Yang lain bangun pas-pasan pas subuh, ente nggak boleh kalau punya masalah segitu juga bangunnya. Mesti dari tarik jam 4, setengah 4, jam 3, setengah 3, kalau perlu digadangin anak. Tos-tosan masih kurang, panggil prajurit tempur, anak-anak yatim 112 orang kumpul masukin rumah, gadangin anak sekalian. Nah karena anak waktu itu belum tapi penting urusan mobil, kami pakai angka 2,5%. Ini bagian dari satu buku saya, Financial Giving. Jadi ilmu akuntansi, ilmu keuangan di TV. Judulnya Financial Freedom to Financial Freedom to Spiritual Freedom.
Subhanallah. Ini juga lagi diteliti oleh peneliti-peneliti di LIPI yang di UI dan teman-teman di bawah asuhan dari Profesor Renal Kasali. Silakan saya bilang. Sampai situ udah bukan bab saya lagi. Sampai situ udah bukan bab saya lagi, udah babnya orang-orang pintar. Silakan diteliti. Tapi wallahi betul. Saya ambil tulisan kertas, saya tembak angka mobil yang 30 juta. Ya kira saya dan tahun 91 yang angkanya kira-kira kekejar dengan sedekahnya. Nah begitu 30 juta ketemu angka 750.000. Saya tanya misi saya, punya nggak duit 750.000? Ada Pak, kalau segitu aja. Korek-korek sana sini dapat 7,5 2003. Dengan gagah kita keluar megang duit 750.000 beli mobil. Oh enggak, orang gila mana? Beli motor aja nggak sanggup, beli motor aja nggak bisa. Tapi kita berdua belanja karena tahu di mana tempat beli mobil dengan angka cuma 750.000. Di mana? Di kolong jembatan, di pinggir sungai, di rumah-rumah yang gede, di rumah yatim-yatim yang nggak punya makanan buat besok pagi. Di situ belinya di situ. Kalau belinya di Sorong mah, dia Pak mau mobil tahun berapa? Disesuaikan sama duit saya Pak. Kalau itu berapa? 750.000. Ya. Sebentar ya Pak, saya panggil dokter jiwa dulu. Tapi kalau Bapak tahu di mana belinya dan tepat nganterinnya, itu subhanallah. Anak tahu karena diajarkan sama Allah dan Rasulnya lewat guru-guru yang sangat menyambung ilmunya sambung sampai ke Rasulullah. Diajarin belinya di sana. Orang yang beli obat di rumah sakit, ente beli obat di orang miskin, orang susah, janda-janda yang tua. Saya belanja Pak, kita beli makanan, beli minuman, amplop-amplop kita masukin goceng-goceng 10.000, 20.000, kemudian jalan ke rumah istri. Doain abangnya dia punya mobil, dan abangnya dia punya mobil, dan abangnya dia punya mobil. Masya Allah. Alhamdulillah tuh 2 minggu ada yang datang nawarin buat dibeli mobilnya. Nah, ini kan masih suruh beli ini kan. Tapi saya bilang wah ditulisin ayat ini dia. Saya cuma nanya sama dia, kapan anak harus bayar mobilnya? Buat Ustaz anak kasih waktu 3 bulan deh. Oke, terima mas saya. Selamat Kang. Mobil Ford tahun 91. Harga di bawah 20 juta, anak janji 3 bulan. Enggak tapi meleset kan? Kan aneh hitungnya 30 juta nih. Dapatnya Ford 91 yang angkanya kira-kira 19 jutaan di bawah 20. Enggak meleset ceban doang. Sore, malam, bangun malam, ngomong sama istri berdua sama Allah. Ya Allah, saya kan mintanya nggak pakai bayar ya. Tapi ini datang harus bayar nih. Ya karena semua urusan kembali kepada Engkau, saya terima aja lah. Yang penting tolong ini mobil bayar. Apakah usah susu pamrih? Ada bos, deket, saking deketnya sama Allah ngomongnya kita berani. Ada orang yang merasa jauh sama Allah, nggak pengen ngomong begini tuh nggak pengen. Saya mau bebas aja sama Allah. Dan sejarah membuktikan Pak, ada satu deal bisnis saya dengan beliau yang membuat saya akhirnya dihapus kewajiban saya. Kan urusan saya bilang ada aja urusan. Datanglah Ustaz, doain nih kalau itu tanah jadi nih kejual lewat tangan anak nih, Ustaz nggak perlu bayar, makin kenceng kita sholat malam. Lah Ustaz sholat malam sih buat gituan, emang buat apaan? Allah nyuruh kita sholat malam biar enak hidup di dunia, biar utang lunas, biar badan sehat. Ada orang bilang nggak sampai surga, kita serah. Yang penting saya tidak diharamkan oleh Allah. Saya mau. Kalau kita nggak minta mau siapa? Gitu aja saya mau. Bahwa jangan cuma minta dunia. Oh iya dong bos. Aneh kok nggak minta cuma dunia, minta akhirat juga. Dia mau yang rugi cuma minta akhirat nggak minta dunia. Aneh popolan dua. Dunia juga akhirat juga. Subhanallah. Saya cuma minta surga ya Allah cuma minta enggak. Gue nggak minta bini, minta anak.
minta rumah, minta mobil, minta segala-galanya sama Allah sih. Subhanallah. Kalau mau top nih mahasiswa-mahasiswi, kali jangan cuma semester besok, kali satu full penuh biaya sarjana. Hitung di atas kertas, ternyata sebanding sama motor, udah jual motor. Ada salah satu keturunan kiai Pak, ini bukan orang biasa, Kiai Abdul Syakur, namanya Iqbal. Itu begitu dilewatin sama dia sedekah motor, ya Allahu Akbar, rezekinya ngebrusut padahal masih kuliah. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya motor? Sudah ada BPKB-nya. Siapa yang punya motor sudah ada BPKB-nya mana? Nih, nggak mungkin nggak ada nih. Takut nih, takut disuruh maju. Yang belakang, iya, motor tahun berapa? 2004, motor apa? Shogun 2004, masih dapat 6 juta ya? Betul nggak? Ente maju salaman mana jadi senior? Nggak pakai besok, nggak pakai minggu depan, nggak pakai bulan depan, habis Jumat seniornya. Berani nggak salah? Soalnya ini cuma buat yang percaya dan beramal soleh. Hanya buat yang beriman dan beramal soleh. Yang saya punya Shogun tahun 2004, kalau dijual kira-kira 6 juta dapat? Dapat. Kalau dapat insya Allah. Dan nunggu besok habis Jumat, saksikan kebesaran Allah. Emang pendeta doang yang bisa ngomong gitu? Buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, lumpuh bisa berjalan. Lah kita Pak, kumpayakun. Yang penting yang yakin jangan cuma aneh dong. Dia juga yakin, begitu maju larinya seperti lari menyambut Allah. Nih, udah diomongin 2-3 kali masih belum bangun. Padahal tawarannya Masya Allah, gak nunggu nanti habis Jumat kita buktiin. Nah, ini kan omongan cenderung sombong, Ustaz, kalau ente jangan main-main. Lah gimana nggak main-main? Aneh kan wakil Tuhan, aneh wakil Allah nih, nyampein janjinya Allah. Lah ngapain gua jadi ragu? Tapi kan Ustaz janjian habis Jumat tuh, wah udah bercanda, Ustaz bercanda bagaimana? Buat Allah mah nggak ada bercanda. Kalau emang gagal tinggal minta maaf doang, susah. Yang sabar gitu susah amat. Woi, maju nggak? Bingung nih dia, bingung. Yang maju yang depan nih, Masya Allah. The chosen, Al-Mukhtar. Ada motor ada berapa ini? 2004 masa. Oh sama. Iya. Berapa? Ya segitu palingnya, sekitar 5 juta. Baik. Bener tuh mau disetirahin. Insyaallah. Nggak dimarahin gini. Jujur, ini kan gitu. Ikut. Siapa namanya sih? Indra Sakti. Baik, Pak Indra Sakti. Kita salaman dulu ya. Disaksikan sama teman-teman. Ini bukan cerita sulap, bukan cerita sihir. Tungguin. Batas waktunya sampai jam 3 asal. Ya ini kita berdoa nih. Kalau ini nanti benar-benar diganti sama Allah sini, ya lu jangan pada ngiri. Aduh, kalau tahu begitu kenapa? Nah, itu kan cerita Quran begitu. Kalau tahu bisa membuka pintu surga, dulu aku sedekahkan dulu itu. Kalau aku bisa membuka pintu surga seperti si Quran, aku sudah menyedekahkan tanahku, tapi terlambat kata Allah, oke udah nggak bisa ikut. Sekarang masih bisa, kita salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Insyaallah ya doain motornya jadi seni. Nggak pakai lama habis Jumat. Kami kasih tahu caranya, itu caranya. Gimana caranya? Habis dijual tuh, jadi bantu ya. Bantu di. Habis dijual nih 6 juta, sedekahnya 3 juta aja nih. Ya, yang 3 jutanya suruh dia sewa mobil senior.
habis Jumat anterin kesewaan mobil Xenia 3 juta dapat berapa? Sebulan. Nanti insya Allah beliau dapat mobil Xenia sebulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah ragu dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Allah kalau sudah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an an yakun fayakun. Saya dengan Ustaz bukan apa-apa, saya berani maju, berani berdiri di sini. Perkara dapat seni atau tidak enggak problem bagi saya. Tapi saya sudah bersalaman, berangkulan dengan beliau, sudah impian saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Udah ngerti lah nilainya. Tapi cara yang seperti ini wajib ditiru. Haji Indra, duduk tempat saya. Cara ini wajib ditiru. Apakah saya menjerumuskan Anda semua? Menjerumuskan apa? Wong ente tadinya naik motor jadi Xenia kok. Tapi kan cuma sebulan tuh, lu syukurin dong. Yang lain belum pernah naik mobil kok ente naik sebulan, syukurin dong. Selama ente bersyukur di mobil itu selama sebulan, apa mobil ini tidak meminta kepada Allah? Roh, kalau gitu mobil ini biar menjadi milik dia karena dipakai dengan bersyukur. 5 juta, 6 juta, 3 juta sedekah, 3 juta sewa mobil, 3 juta yang beliau sedekahkan akan diganti sama Allah 30 juta. 30 juta bisa nggak beli Xenia? Masih belum bos, tapi kan perpanjang bisa. Panjangin 3 juta, dapat 2 bulan. 3 juta kedua jadi 30 juta. 30 juta tambah 25, 55. Udah bisa beli belum? Belum. Tapi panjangin dia bisa nggak? Bisa. Panjangin lagi 3 juta. 3 juta yang ketiga dapat 30 juta yang ketiga. Nih, ini matematika sedekah Pak, dan lagi diteliti nih. 15 kandidat doktor dari Darul Quran lagi meneliti beginian. Saya udah bilang, siapa yang membuktikan, buktiin, punya, masukin dalam laci, sisanya sedekah. Bagaimana Anda tahu? Sebab sedekah itu doing is believing. Doing is believing. Bulan ketiga datang 30 juta yang ketiga. Potong lagi 3 juta untuk memperpanjang untuk bulan yang ketiga. Tuh. Nah kemudian sisanya 27 juta pakai buat makan 3 juta atau 2 juta. Sisa 25. 25 tambahin tadi 55. 80. Cukup nggak? Cukup sudah. Hanya 30-40 yang jatuh tak lunas. Lihat aja di sini pola pikirnya. Biar lo bisa ngajar sama yang lain. Teman-teman juga ya. PPPA biar bisa ngajar. Kasih tahu kasihan. Ente kalau sampai kredit 36 bulan. 4 bulan aja bos. Main catur 4 bulan aja. Oke, tadi motor. Sekarang siapa yang punya mobil? Ada bilang salah. Kasihan dong dia. Salah ente. Yang nggak bangun yang kasihan. Yang nggak bangun yang kasihan. Siapa di antara ibu dan bapak punya mobil? Oke lah, nggak perlu ente ngacung. Kalau mungkin takut atau malu, nggak perlu. Tapi pakai teori saya. Mobil apa yang ente pada punya? Emang nggak pengen pakai punya mobil yang bagus? Buat aku Ustaz punya mobil antik punya. Jangan sombong lah. Kalau ada yang bagus juga kan kita aja kalau ada yang bagus kita pengen yang bagus. Tapi kan itu dunia, tergantung bos. Kalau nyenengin orang tua apa itu dunia? Dunia akhirat. Dunia akhirat nyenengin orang tua. Tapi kayaknya kok nggak gitu deh. Sedekah surga. Surga malah yang pasti dapat ente surga tuh. Malah kedua lagi. Surga dari urusan sedekah, surga nyenengin istri, surga nyenengin ibu, surga nyenengin anak-anak. Betul nggak? Dan dapat surga 4 kali dalam setahun dari pintu yang lain. Pintu apa? Pintu menjemput ustaz. Begitu nongol dapatnya niat ya lumayan lah. Tapi begitu nongol pakai apa tuh subhanallah. Kan ustaz juga senang ya. Nah itu kan juga pintu surga nyenengin ustaz dengan mobil-mobil bagus anak. Ketika dulu jadi orang miskin, jadi orang tidak punya, maaf secara dunia ya, tentu saja secara dunia. Impian anak apa? Anak bisa jemput Habib Salim Segaf,
Anda bisa jemput Habib Jindan, Anda bisa jemput Habib Novel, Anda bisa jemput Kiai ini, Kiai, Anda bisa jemput Malim Syafi'i Azami dengan mobil yang kalau dia datang. Begitu mobil dibuka, iya impian saya begitu. Maka mintanya juga mobil yang bagus. Subhanallah, kebukti sekarang, kebukti. Tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu dari teleponnya, kenapa mobil anak bagus? Subhanallah ji, kebanggaan buat saya, kebanggaan buat saya, kebanggaan buat ibu saya, kebanggaan buat orang tua saya. Saya perlu nggak mobil? Nggak, nawa itu saya mau menyenangin orang, buat berkhidmat sama tamu-tamu luar negeri yang pada datang. Kan ke TV-TV itu ada dokter Bila, ada Sewah Zuhaili, ada dokter ini, dokter itu, masya Allah, mengharumkan nama Indonesia juga. Subhanallah. Jika Anda semua nih punya kayak tadi nih, mobil kira-kira tahun 2004. Oh, ibu di belakang, subhanallah. Wah, ternyata ada juga yang bagus. Masih motor ya? Apa bagus ya? Oh, yang ini nggak usah dirangkul ya? Buaya. Ente. Insya Allah kita 15 menit lagi selesai. Saya juga harus persiapan untuk berangkat. Kalau motor ya, solehah dan hafiz Al-Quran. Masya Allah. Jadi mungkin saya namain aja langsung nama diri saya sekarang. Oh, ya 2010. Ya 2010. Wih, lumayan 2010. Baik, kita doain dulu. Siapa nama adinda siapa? Noni Arta. Baik, kita doain Mbak Noni, mudah-mudahan nanti melahirkan selamat, anaknya lahir selamat, mudah-mudahan nanti sekeluarga bisa boyongan ke tanah suci, insya Allah. Dan motornya nanti ganti dengan yang berlipat-lipat selain ampunan dari Allah dan kasih sayang. Ilaihim al-Fatihah. Surah Al-Ladina Amtalum Warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih Ibu. Ya. Oke, duduk aja sih. Saudara-saudara semua yang dirahmati, lompatan ya. Yang ini jelas dunia. Tapi asal nawa itu ente bukan cuma di dunia, maka saudara mendapatkan apa? Wajadtumud dunya wal akhirah. Anda dapat dunia dan akhirat. Iya, ya. Assalamualaikum. Saya terharu sekali, Pak Ustadz. Saya terpikir Teknoprat ini membantu 20 yayasan yatim piatu setiap tahunnya. Ibu, tolong tahun ini 2 kali lipat bantuan untuk mereka. Selanjutnya, setiap tahun kita memberangkatkan 2 orang dosen karyawan ke haji. Bu, tahun ini catat 10 orang kita umrohkan. Bagi pemuda yang mengurus masjid, kita berikan keringanan untuk kuliah di Teknoprat. Saya sedikit cerita aja, Pak. Saya ini dari orang susah. Saya itu 5 tahun jadi loper koran. Dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP jadi loper koran. Bukan koran gitu. Ya. Sehingga waktu saya doktor, iya, begitu saya jadi dokter, dimuat di koran. Dari loper koran jadi seorang dokter ya. Di situ terus saya putus sekolah tahun 71-72 2 tahun. Terus bisa sekolah lagi. Ada yang saya ingin sampaikan. Saya suatu saat punya uang mau bikin rumah. Sudah punya gedung ini. Mau bikin rumah nih sama ibu. Kita bikin rumah dulu lah. Kita ke peraturan dari kiri amat. Belum ada masjid. Belum ada masjid. Akhirnya Bu, kita nggak usah beli rumah dulu, cukup kita tidur di kantor sampai sekarang. Inilah masjidnya Pak Ustaz. Dan berikutnya ada bantuan untuk kita dari Pemda, dari pusat, dari yang lain-lain, melebihi dari nilai masjid dan sampai seperti ini. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. I was thinking before speaking tadi bahwa
Mesti kalau melihat tanda-tandanya, ya termasuk ibu-ibu bagus salam, masya Allah, muka-mukanya masya Allah, udah alih-alih sedekah semuanya. Diskusiin ayat itu setiap ada tanda. Ini tips yang terakhir saya bilang buat teman-teman yang pengen ada lompatan itu. Cobalah bercanda sedikit dengan aset yang sudah Allah berikan kepada saudara-saudara. Bercanda ya. Punya Kijang tahun 2000, pengen jadi Innova tahun 2010. Ikutin caranya tadi, ngaji Indra Sakti. Gimana caranya? Jual aja sini, jual. Kijang tahun 2000 insya Allah lah 100 juta masih ngangkat ya dong. Sedekahin 50 juta. 50 jutanya sewa mobil Innova tahun 2010. Dengan harga budget sewaan kira-kira 5 juta atau 6 juta, bisa dapat berapa bulan? Bisa setahun. Bisa 10 bulan. Selama 10 bulan nikmatin dulu. Jangan dipikir bulan ke-11. Kalau bulan ke-11 Anda pikir, berarti becoming the loser. Do not become the loser, be the winner. Jangan dong, nikmatin aja. Ustaz, kalau Anda sewa nih, bukan punya sendiri, so what? Emangnya orang tahu ente nyewa apa ente beli? Asal ente nggak bilang, orang nggak tahu. Iyalah, tapi ntar bulan ke-11 gimana? Ente yang sekarang aja belum nikmatin, udah mikir bulan ke-11. Nikmatin dulu yang sekarang. Subhanallah. Nih, saya mau lelang nih sekarang. Saya mau lelang. Khusus nih, yang percaya bahwa sedekah bisa nganter ke Baitullah Al-Haram. Sedekah bisa nganter ke Baitullah Al-Haram. Siap-siap, saya mau ngelelang. Adinda-adinda semua dari mahasiswa, siap-siap ikut bangun. Tidak punya kemampuan bayar cash, pasang cicilan, pasang niat. Jika begitu kan ilmu flowchartnya gitu kan? Kalau usahanya yang benar, oke Ustaz, saya niat. Nanti kalau kerja, maka gaji pertama niatnya dari sekarang. Oh subhanallah. Apalagi kalau kemudian saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi juga punya tabungan, itu aja dieksekusi. Apa yang saya mau lelang? Nih, pergi haji itu yang plus itu 65 juta, paling murah sekarang. Betul ya? 65 juta. Berarti kalau 10%-nya berapa tuh? 6,5. 10%-nya 6,5. Ustaz, nggak ada yang lebih kecil lagi? Kan gue bilang bisa dicicil. 6,5 ada berapa hari ini? Mulai hari ini sejalan. Kita hari ini bawa 100.000, ya udah berarti tinggal 6,4. Terus perjalanan nyicil sedekah, jangan nyicil pokok. Paham gak sekarang ya? Mau beli rumah 200 juta, siap 20 juta, mulai perjalanan nyicil. Hari ini saya melelang ilmu haji dan umrah. Yang pertama saya lelang haji 6,5 juta. Tentu saja makin cepat pelunasan, berlaku juga di akhirat, makin cepat pengangkatan. Terus ada yang kecilan lagi, yakni buat umroh. Tadi saya ngomong haji, bukan haji yang biasa loh, tapi haji plus. Haji biasa main putus asa lah, kuotanya udah makin jauh. Lampung 2014 ya, masih untung. Kalimantan Selatan daftar sekarang 2019. Iya benar, Kalimantan Selatan tuh masya Allah. Kalau Lampung nih daftar sekarang 2014 namanya masih dekat. Tapi yang plus aja kita supaya enak. Terus umroh nih, incer umroh. Umroh berapa duit? Umroh adalah yang 15 juta. Kalau 15 juta berarti kan 1,5 dah. Sedekahnya 1,5 juta. Bismillah dah. Saya mau lelang buat pembibitan penghafal Al-Quran. Haji Mahathir Muhammad, habis saya acara ini sampai hari Senin pasang stand di depan. Ya, sampai hari Senin pasang stand di depan, suruh mahasiswa satu nungguin supaya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini menyatakan siap membeli datang lagi ke sini untuk sekolah.
Bisa dimengerti? Oke. Sebentar lagi saya akan melelang 6,5 juta atau 1,5 juta. Silakan nanti pasang niat, tergantung keadaan dirinya sendiri. Tergantung keadaan dirimu sendiri. Aduh, saya kayaknya kalau 6,5, saya yang 1,5 dulu dah. Oke aja. Siapa tahu Allah berkenan membalas bukan 10 tapi 700. Waduh, kalau 700 Pak, 700 juta. Kalau 1,5 miliar, 1, sekian miliar dapatnya, insya Allah. Nanti saya hitung mulai dari 10 sampai 1. Yang berniat sedekah 6,5 sama 1,5, silakan berdiri di tempat. Silakan berdiri di tempat. Sebentar, belum saya suruh berdiri. Masya Allah. Siap. Saya senang kalau yang berdiri adalah yang punya diri. Tapi saya lebih senang lagi kalau ada yang berdiri justru nggak punya diri. Asal dengan niat tidak bercanda, Pak. Insya Allah Ustaz, saya begitu ada langsung saya bayar. Oh, saudara lebih saya acungin jempolan. Baik, kita baca surat Fatihah dulu. Saya tidak akan tanya saudara berapa duit, 6,5 apa enggak. Saudara niat pada Allah saja. Bayarnya kapan? Nanti mulai hari ini sampai hari Senin saya akan minta tolong Haji Mahathir Muhammad melibatkan mahasiswa pasang stand. Kalau perlu kita iklanin tambahan di koran. Siapa yang mau sedekah buat penghafal Quran datang ke sini. Nanti duitnya kita pakai buat memberikan penghafal Quran di Lampung dan separohnya nanti buat nasional area. Insya Allah. Baik, kita baca Fatihah dulu. Jangan dibangun berdiri. Mudah-mudahan diganti sama Allah haji dan umrah bukan buat sendiri, tapi buat semua keluarga. Bukan cuma sekali, tapi terus-terusan menjadi wasilah keberangkatan saudara-saudara yang lain dan anak-anak turunan yang lain. Mudah-mudahan Allah juga menggantinya, bukan cuma haji dan umrah, tapi mengganti dengan segala hajat yang sedang dihajatkan dan dengan pengabulan doa yang lagi didoakan. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lelang ini saya mulai. Selama saya menghitung sampai 1, silakan saudara berdiri. Begitu saudara berdiri, jangan lupa baca bismillah, baca istighfar, baca sholawat dan berdoalah. Allah lagi mendengar, Allah lagi melihat. 10, 9, Haji Mahathir kalau mau berdiri boleh. 8, 7. Bayarnya kapan Ustaz? Bayarnya bisa hari ini dan ditunggu sampai hari Senin. Tukar kurang teknokat, silakan datang. Waktunya cuma sampai Senin jam 5. Lebih dari itu saya tidak berani. 6, 5. Ustaz, kalau yang tadi mau nyicil, boleh juga datang, boleh. Karena nanti kita akan data juga namanya, data juga nanti komitmennya. Insya Allah mudah akan lebih banyak lagi lahir penghafal Quran di Lampung. 4, 3, 2, 1. Wow, subhanallah. Nah, boleh Pak ya, sama teman-teman KPPA dan teman-teman Teknokrat. Ini jangan disia-siain. Insya Allah mungkin lahir ribuan donatur lagi berasal dari donatur yang sekarang ini sudah berdiri insya Allah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa anzalna maghfiratika wa ni'matan min kulli dhurri wa salamatan min kulli ithmin wa tad'alana dhanban illa ghafartahu wa hamdan illa farajtahu wa hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ibu dan bapak yang berdiri tolong ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya agak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita baca sekali lagi dalam keadaan saudara betul-betul membayangkan sedang pakai kain ihram. Di samping saudara berdiri suami atau istri, di depan saudara sedang megang anak. Saudara bayangkan melafazkan kalimat ini ketika tawaf di Baitullah, ketika masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan mereka yang berdiri yang bersedekah, ya Allah, mudah di ziaratil haramain asyarifain, mudah ya Allah di ziarah kedua kota suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan yang turut mendoakan pun Engkau beri kesempatan satu demi satu di antara kami, ya Allah, berikan berangkat ke Baitullah Al-Haram. Rabbi filana warhamna wa alaina Allahumma arzuqna ya fattah wa razzaq ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saudara duduk kembali. Saya boleh pinjam sorban, Pak? Ada punya ibu-ibu dah. Woi, Mas. Mantap. Saudara-saudara dalam mata Allah, insyaallah saudara sudah bawa duit, sudah bawa cincin, sudah bawa barang-barang yang mudah-mudahan bisa disedekahkan untuk para penghafal Quran dengan program. Nanti begitu selesai saya salam, doa yang tadi sudah sekaligus menutup taklim kita. Begitu saya selesai dengan salam, saudara pulangnya jangan ke depan sana, tapi pulangnya ke sini dulu. Pulangnya ke sini dulu, sedekah apa yang sudah dibawa. Insya Allah untuk yang tadi bangun, bisa nanti menghubungi teknokrat biar gampang tersentral di sini sampai hari Senin sore jam 5 ditutup. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ke depan, enggak usah salaman. Enggak usah salaman ya. Enggak usah salaman, enggak usah foto-foto. Udah, bubar aja masing-masing. Insyaallah kita ketemu di Masjid Munila untuk kita sama-sama sholat Jumat berjamaah. Silakan sambil kita beristighfar. Astagfirullah. Saya termasuk, terima kasih kepada Nabi Muhammad, terima kasih buat Bapak Haji Nasrullah itu, Rasulullah, buat Anjindra dan kawan-kawan semua yang sahabatnya. Saya katakan dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Acara ini terselenggara atas kerjasama perguruan tinggi Terpapar, PTPN 7 dan Majelis Taklim Babus Salam Lampung. Mudah-mudahan dengan adanya acara duha bersama, Ustaz Yusuf Mansur akan menghantar kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi, menuju kehidupan menuju Indonesia dunia. Buat yang pada pengen sedekah motor, sama. Jadi ditunggu hari ini sampai hari Senin di Teknokrat, ya. Insyaallah benar. Marilah acara ini
sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.